Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat YKB, program ini mengangkat berbagai hal yang mengemuka, yang kita lihat sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, dan melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini, kita hendak membincang tentang pendidikan karakter melalui Ukrida 3. Pendidikan karakter melalui Ukrida 3 bersama dengan narasumber kita, Bapak Prasasti Paranginangin, MDiv, MM. Selamat datang di studio kami, Bapak Prasasti. Disapa Bapak Pras. Ya. Betul ya, Pak. Bapak Pras ini dosen dan kepala pengembangan karakter Ukrida dan juga bertepatan alumni di Lemhanas dan mengambil TOEF ya. Bela negara, begitu. Pak Pras, pada episode kali ini di acara Krida Bagimu Negeri, kita hendak membincang tentang pendidikan karakter melalui Ukrida 3. Ya. Apa itu melalui Ukrida 3? Pendidikan karakter melalui Ukrida 3, Pak Pras. Baik, salam jumpa untuk kita semua. Senang Pendeta Santi bisa bersama-sama berbincang pada hari ini. Ya, jadi Ukrida 3 adalah salah satu program, mungkin kita katakan program unggulan kita di Ukrida untuk membentuk karakter mahasiswa. Ya. Karena di dalam unit kami, unit pengembangan karakter, kita diberi tanggung jawab bagaimana supaya karakter mahasiswa ini terbentuk. Begitu mereka masuk dari Ukrida, belajar di Ukrida, dan nanti lulus, terbentuk karakter mereka. Jadi Ukrida 3 ini sebenarnya ada 3 bagian, Bu Santi. Jadi Ukrida mengajar, Ukrida melayani, dan Ukrida membangun. Nah, kita sebut Ukrida 3. Mengajar, melayani, dan membangun. Ya. 3 ini, mengapa 3 ini yang disorot begitu? Ya, karena 3 bagian ini kita anggap dan kita lihat sebagai satu kebutuhan yang juga sangat relevan dengan berbagai persoalan di masyarakat. Ya, kalau Ukrida mengajar, kita lihat banyak sekolah-sekolah ya tidak seberuntung mungkin sekolah-sekolah yang bagus ya. Banyak institusi pendidikan kita yang kualitas gurunya mungkin tidak semumpuni yang mungkin kualitas sekolah yang mahal begitu ya fasilitasnya. Nah, jadi begitu juga fasilitasnya. Jadi melalui Ukrida mengajar, mahasiswa kita bisa berkontribusi ya, atau kalau menurut Bapak Menteri sekarang berbakti bagi negeri melalui para mahasiswa ini hadir ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan begitu, Bu. Jadi mereka membutuhkan tenaga didik. Ya, termasuk membutuhkan tenaga didik yang mumpuni, ya, membutuhkan misalnya sekarang pengenalan teknologi digital, ya, belum tentu ada komputer di sekolah mereka, begitu ya. Nah, melalui kehadiran mahasiswa kita, informasi-informasi, pengalaman-pengalaman baru, sekolah itu bisa terberkati, begitu. Jadi harapannya melalui Ukrida mengajar, mahasiswa kita bisa membantu sekolah itu secara kontinu. Kalau kita targetkan itu minimal 10 kali mereka menghajar di sekolah itu. Jadi misalnya kalau ditempatkan berapa orang biasanya di satu sekolah tertentu yang dianggap memang membutuhkan? Kalau idealnya sekitar 3-4 per level gitu ya. 3-4 mahasiswa per level, karena memang kita juga bentuk mereka dalam satu kelompok. Jadi 3 atau 4 orang mahasiswa ini secara rutin ke sekolah selama 10 kali, begitu Bu Pendeta. Selama 10 kali. 10 kali. Nanti bergantian lagi setelah 10 kali mahasiswa lain yang akan melanjutkannya lagi. Itu langsung menghadapi murid atau kepada gurunya? Langsung murid dan guru. Jadi kita kerjasama. Jadi kalau beberapa sekolah juga butuh training untuk guru, mahasiswa kita bantu. Tetapi beberapa sekolah yang tenaga pendidiknya misalnya
kemampuan ngajar guru bahasa Inggrisnya nggak ada, misalnya seperti itu ya, mahasiswa kita yang langsung mengajar. Jadi tergantung kebutuhan. Bahkan sekolah-sekolah yang jadi mitra kita, ada yang sudah kelas 3 SD begitu Bu Pendeta, belum bisa baca, belum bisa menulis dengan baik, belum bisa berhitung dasar. Nah itu peran mahasiswa kita sangat terasa ya, karena mahasiswa kita ini kan bisa membantu secara kelompok-kelompok kecil. Jadi kita fokus kepada kebutuhan di setiap sekolah. Itu yang mengajar ya. Kalau yang membangun dan kalau yang melayani dan membangun. Ya, kalau yang kedua Ukrida melayani ya. Ukrida melayani ini lebih kepada bagaimana mahasiswa kita punya kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan ya. Seperti misalnya anak-anak jalanan ya. Lalu komunitas-komunitas yang rentan ya, seperti komunitas disabilitas begitu. Nah, kalau di sini mereka lebih kepada menjadi volunteer ya, atau tenaga sukarelawan, membantu para komunitas ini untuk ya bisa menjalankan kegiatan di tempat tersebut begitu. Jadi mereka lebih kepada bagaimana mengalami misalnya itu tadi ya, bersama-sama anak jalanan. Itu kan belum tentu para mahasiswa punya pengalaman itu. Nah kita, itu kalau Ukrida melayani. Ini kan pendidikan karakter melalui Ukrida 3. Iya. Mengapa Ukrida melakukan ini atau membuat semacam program mengajar, melayani, membangun untuk pendidikan karakter bagi mahasiswa? Apakah tidak cukup mereka di kelas atau mereka dari agama mereka masing-masing begitu ya? Mereka Kristen, mereka sudah cukup dari gereja. Mengapa Ukrida semacam punya fokus begitu untuk membangun pendidikan karakter melalui 3 hal ini? Satu lagi tadi Ukrida membangun tadi ya. Nah, kalau membangun, fokus ke membangun rumah yang layak ya. Kalau kita lihat salah satu persoalan besar di bangsa kita, banyak sekali rumah-rumah itu tidak layak ya. Jadi kita membangun rumah untuk mereka, kita kerjasama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Jadi mahasiswa yang menggalang dananya dan kita kerjasama untuk sampai rumah tersebut terbangun. Habitat for Humanity Indonesia. For Humanity Indonesia. Ya, itu lembaga. NGO ya, lembaga NGO ya. Memang mereka fokus membangun rumah yang layak ya. Nah, tadi ke pertanyaan Bu Pendeta, kenapa Ukrida lakukan ini ya? Jadi tujuan besarnya tadi karakter mahasiswa terbentuk ya. Kita melihat pengalaman-pengalaman yang didapat oleh mahasiswa melalui Ukrida 3. Dari pengalaman itulah karakter terbentuk. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya pendidikan karakter yang ada di kelas ya, sifatnya informatif ya, sifatnya mengetahui gitu ya. Mereka tahu bahwa kita sebagai kaum pelajar atau kita sebagai orang Kristen jadi garam dan terang. Tapi bagaimana mereka mengalami garam dan terang itu, atau bagaimana mereka mengalami tanggung jawab terhadap berbagai persoalan bangsa itu. Nah, melalui Ukrida 3 inilah kita melihat pengalaman itu akan mereka dapat. Mereka pernah mengalami itu. Mereka kita berikan pengalaman itu. Sehingga harapannya melalui kegiatan itu karakter mahasiswa kita terbentuk. Mereka mungkin akhirnya bisa lebih peduli tentunya, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih mandiri, dan juga bisa menghadapi berbagai tantangan ya Bu Pendeta. Jadi karena ini kan mereka yang menyelenggarakan ya, mereka yang bahkan di dalam beberapa skema yang kita buat, mereka harus cari mitra mereka. Jadi mereka sendiri yang mencari? Mereka sendiri yang mencari mitra. Memang kita sudah ada beberapa mitra ya, tetapi untuk semua mahasiswa kita nggak siapkan semua mitra. Misalnya sekolah ya, mereka sendiri harus kerjasama beberapa sekolah. Meskipun kita juga sudah ada beberapa sekolah mitra. Ini untuk semua fakultas kan? Semua fakultas, semua mahasiswa Ukrida harus melewati ini. Gitu. Itu semester berapa? Nah, beda-beda ya. Beda-beda. Tapi umumnya semester 5-6. Oh, semester 5-6. Karena ini nanti salah satu syarat
mereka untuk bisa sidang skripsi, Bu Pendeta. Jadi di syarat sidang skripsi kita itu ada namanya point soft skills. Nah, point soft skills ini bagian dari pengembangan karakter juga. Jadi salah satu komponen point soft skills itu adalah kegiatan Ukrida 3 ini. Jadi kalau mereka sudah selesai Ukrida 3, mereka dapat sertifikatnya. Nanti mereka itu akan upload di sistem kita. Dan nanti sebelum sidang skripsi kita akan cek kalau sudah selesai proyeknya, baru dia bisa sidang skripsi. Jadi otomatis semua mahasiswa akan harus ikut ini, gitu. Semester 5, semester itu sekitar umur berapa? Umur berapa ya? 19-20. 19-20. Betul. Menurut amatan Pak Pras ya, Iya. umur 19-20 mereka itu di zaman ini dan ketika mereka terjun ke masyarakat. Awalnya mereka ada rasa kikuk gak sih? Atau tentu saja. Membandingkan, ya apa boleh buat membandingkan Iya. di era saya atau Pak Pras ketika waktu Pak ke lapangan, sejauh amatan Pak Pras ketika melihat mereka, bagaimana mereka di tengah masyarakat? Ya, gitu. tentu saja. Jadi ini sangat menantang bagi mereka karena ada kesan itu ya. Iya, bahkan tidak jarang gagal ya, Bu. Gagal dalam artian mereka sudah tanya mitranya membatalkan, nggak jadi, gitu ya. Jadi untuk mereka yang generasi Z ya kita sebut Bu Pendeta, ini tantangan yang berat karena belum tentu selama ini kan mungkin mereka sangat individualis mungkin ya, jadi jarang bersosialisasi bisa saja. Nah sekarang dituntut harus terjun ke masyarakat, harus berinisiatif mencari masyarakat dan tanda kutip harus bisa meyakinkan masyarakat agar programnya bisa jalan kan nggak butuh penjelasan kan, butuh negosiasi, butuh ya masyarakat juga kan kalau percaya ini berguna nggak ini gitu ya. Nah maka dari situlah juga pembentukan karakter akan terjadi. Kalau kita sebut sekarang soft skills ya, soft skills mereka kan terbentuk komunikasinya, mengutarakan gagasannya jadi jelas apa mau kamu lakukan kira-kira gitu. Harus mengutarakan gagasan, ada kan ngomong singkat-singkat aja entah ngerti apa enggak. Kalau ini harus bernegosiasi, harus berarti mengembangkan komunikasi harus bagus tanggung jawab, keberanian juga gitu kan. Jadi dengan itu kan pengalaman ini generasi ini akan lebih tangguh kalau menurut saya, karakternya akan lebih tangguh. Dan memang itulah tujuan kita, karena memang kalau kita lihat kan dengan gadget sekarang, mahasiswa ya bisa saja seluruh waktunya itu di gadget. Nah, dengan kemasyarakatan ini mereka akan dapat pengalaman yang berbeda. Begitu. Berapa lama kira-kira mereka terjun ke masyarakat untuk melakukan 3 hal ini, mengajar, melayani? Kalau yang wajibnya 1 semester, selama rentang 1 semester. Berarti mereka di masyarakat mesti lebih banyak waktunya? Ya, kalau di total sekitar 10 kali visit ya, Bu. 10 kali itu berarti enggak full di situ. Jadi misalnya mereka setiap hari Senin misalnya dari jam 2 sampai jam 4 datang ke sekolah atau datang ke komunitas anak jalanan. Nah, itulah selama 10 kali dalam 1 semester itu. Ya, tetapi di sela-sela itu dalam pengembangan karakter kita juga buat yang mandiri. Yang mandiri ini mereka boleh ikut, boleh enggak. Nah itu continue ya, setiap semester kita ada program itu. Ada program itu. Ya, jadi sifatnya kita tawarkan gitu ya. Ada misalnya sekarang nih ada project ke Cianjur gitu ya, kita tawarkan untuk Ukrida melayani ya, mereka bisa mendaftar dan kita bisa tempatkan mereka nanti untuk jadi volunteer untuk Cianjur misalnya. Sejauh mereka mau begitu ya? Mau ya, dan kita akan cari waktu yang bisa ya, biasanya kita lakukan di hari Sabtu kan mahasiswa umumnya nggak ada kuliah, jadi mereka bisa ikut di situ. Baiklah, ini menarik, kita akan lanjut pada segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang pendidikan karakter melalui Ukrida 3. Saat ini kita tiba di segmen yang kedua. Sahabat, mari boleh menyampaikan pertanyaan ataupun respons di kolom chat yang sudah kami sediakan. Bapak Pras nanti pasti akan dengan senang hati boleh merespon kembali tanggapan ataupun pertanyaan dari para sahabat. Baiklah Pak Pras, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Tadi di pertama Pak Pras menjelaskan mereka antusias. Dari kesan ya, mereka antusias ketika mereka terjun ke masyarakat. Namun selain dari kesan, kita masuk lebih dalam gitu ya. Bagaimana mereka ketika mereka terjun ke masyarakat gitu, apakah mereka sekedar memenuhi kredit semester saja, atau bagaimana cara juga dari pihak kampus untuk melihat apakah ini memberi dampak begitu bagi mereka? Baik, ya, kalau kita lihat, kita bersyukur ya Bu Pendeta, bersyukur. Kalau bagi saya sebagai dosen mereka, bersyukur. Karena akhirnya saya lihat mereka bisa mengalami dan menemukan makna melalui kegiatan yang mereka lakukan ya. Memang kalau kita ukur program mereka lakukan itu mungkin ya nggak besar ya, dananya juga nggak banyak dan sebagainya. Tapi bagi saya sebagai pengajar, saya melihat anak-anak ini akhirnya menemukan makna. Dan ternyata makna ini kan bagi generasi sekarang itu sangat penting. Kalau kita lihat banyak orang tua mengeluh ya, bagaimana mendidik anak gitu ya, membilang sesuatu supaya itu rutin itu kan sulit sekali ya. Atau dunia kerja pun kan sekarang banyak yang ngeluh juga Bu Pendeta. Tiba-tiba keluar, nggak tahu sebab akhirnya keluar. Nah, di tahun 2000 kita meneliti bagi generasi Z dan generasi milenial sekarang, itu ternyata memang makna sangat penting ya. Jadi mereka itu kalau nggak bisa memaknai sesuatu, ya mereka jadinya akan menolak itu gitu ya. Jadi bahkan misalnya tadi ya, dia kerja nih, gajinya bagus, gajinya lumayan lah kita katakan, tapi akhirnya keluar karena dia nggak menemukan makna itu di dalam pekerjaannya. Dan itu kita teliti tahun 2000 itu, makna itu menjadi satu indikator yang sangat penting bagi generasi ini. Jadi kalau orang tua nih kelabakan menyuruh anaknya misalnya supaya berubah, jangan-jangan memang si anak nggak menemukan maknanya. Kenapa dia harus berubah gitu ya? Kenapa dia harus, misalnya contoh, jangan-jangan juga ada anak-anak nggak mau ke gereja misalnya Bu Pendeta. Bisa saja generasi ini kan bertanya, kenapa harus ke gereja gitu kan? Kenapa tidak? Begitu? Iya betul. Jadi, nah disitulah saya kira perlu cara lain selain menjelaskan gitu ya, atau selain menerangkan gitu ya. Cara lainnya itu adalah mengalami. Nanti dari pengalaman itulah mereka berefleksi, dan dari refleksi itulah lahir makna tadi. Gitu. Jadi makna inilah yang akan terakumulasi secara bertahap, berproses, bertumbuh dalam diri anak ini. Dalam sistem bagaimana mengukur atau bagaimana bisa melihat apakah mereka memaknai dan sejauh mana pemaknaan itu untuk hidup mereka. Jadi salah satu tugas akhir di proyek itu adalah menulis refleksi. Menulis refleksi dalam pendekatan pembelajaran lapangan ini memang
refleksi itu bagian akhir. Setelah selesai, kita minta mereka berefleksi dari mulai dari sebelum program mereka lakukan, selama program mereka lakukan, dan setelah. Dari situ nanti kan terlihat proses perubahannya ya. Jadi dari sebelum, saat, dan setelah itu. Setelah itu, jadi anak-anak ini kan jujur ya. Jadi beberapa itu misalnya mengutarakan refleksinya. Beberapa kita buat refleksi juga dalam video. Mereka mewawancarai diri mereka ya. Karena mereka berkelompok, mereka saling mewawancarai. Jadi misalnya salah satu anak bercerita begini, Bu Pendeta. Sebelum pasti ogah gitu. Oh, begitu. Iya. Ngapain sih kira-kira gitu begitu ya? Bikin repot aja gitu. Iya. Nah, khususnya itu anak-anak yang itu tadi ya. Oh, anak-anak teknik, anak-anak yang selama ini mungkin dengan komputer aja gitu ya. Sebelumnya dia terus terang bilang ogah melakukan ini. Tetapi setelah melaksanakan gitu ya. Setelah pertemuan pertama kenalan dengan anak-anak di kolong jembatan misalnya. Lalu setelah itu makin kenal. Anak-anak itu bayangkan selama ini mungkin nggak ada yang ngajar mereka, memperhatikan mereka. Lalu ada kakaknya nih mahasiswa yang datang mengunjungi. Tentu ada kesan kan. Akhirnya ada relasi. Adik-adik yang mereka ajar itu merindukan mereka gitu ya. Datang dari jauh pun mereka udah sambut gitu. Itu akhirnya mengubah si mahasiswa kita. Gitu ya. Bahkan beberapa itu misalnya tadi yang kita targetkan di beberapa program misalnya 5 kali. 5 kali mereka harus datang. Bahkan ada yang akhirnya lebih dari 5 kali. Jadi awalnya ogah ya. Setelah mengalami ini berguna nih bagi adik-adik ini gitu ya. Bahkan akhirnya jadi lebih daripada sekedar misalnya kalau misalnya sudah selesai 5 kali sudah cukup, akhirnya mereka extend dari situ gitu. Jadi mereka jadinya rela. Jadi awalnya, yang tadi awalnya itu wajib dan tugas, sebel, gitu, agak sebel. tugas dosen ya, karena nggak dapat nilai. Kalau nggak melakukannya nggak dapat nilai. Ya, tapi jadinya menikmati begitu. Bahkan extend. Jadi bahkan mereka rela. Jadi misalnya pendanaan juga kan nggak terlalu banyak yang bisa disiapkan kampus. Akhirnya mereka rela. Ya mungkin kalau mahasiswa bahkan. Oh iya betul itu nggak. Jadi misalnya dananya dibutuhkan untuk beli alat tulis dan sebagainya, mahasiswanya jadi rela mengeluarkan dananya gitu. Ini kan kalau mahasiswa Ukrida yang dengar mungkin bisa komen gitu ya. Mungkin, bisa kasih pengalaman ya Bu Pendeta. Jadi dari situlah kalau kami melihat makna itu terjadi melalui proses pendidikan karakter yang kita lakukan. Baru kemudian itu terlihat begitu ya? Iya, terlihat hasilnya dari perubahan si anak ini, gitu ya, perubahan si anak ini. Dan bahkan beberapa itu jadinya ingin lagi, Bu Pendeta. Jadi misalnya di awal kan mungkin karena harus ya, harus. Lalu begitu semester berikutnya ada program yang sama. Mereka misalnya bebas ikut atau enggak bisa mendaftar ya. Memang ada kredit poinnya, tapi itu bukan kredit wajib, bukan kredit wajib. Itu hanya pengembangan diri mereka. Tapi mereka mau. Mereka mau. Dan kalau saya hitung-hitung secara energi ya mereka keluarkan dibanding mereka di kelas itu kan jauh lebih banyak keluar. Di luar itu. Perjalanannya. Betul. Lalu itu tadi ya. Tantangannya. Betul. Kalau di kelas duduk diam, selesai kelas udah lepas dari interaksi. Interaksi. Kalau ini kan misalnya follow up mitra saja, itu kan nggak cukup sekali WA dengan kepala sekolah. Oke, jalan ya. Banyak pertanyaan. Mereka harus merespon, mereka harus menjelaskan. Ini kan waktu yang mereka harus siapkan untuk program ini. Nah, dari proses inilah kita melihat ini metode yang lebih baik ya untuk memberikan pengalaman berbeda untuk anak-anak Ukrida ya. Jadi sehingga mereka nanti siap menjadi dampak ya atau dalam keyakinan nilai Kristianitas kita ya jadi garam dan terang gitu. Ada kata yang beberapa kali Pak Pras ulang nih menjadi dampak. Betul. Ya. Jadi rasanya betapa penting untuk Ukrida itu memberi dampak, lead to impact, gitu kira-kira. Selain program ini, biasanya apa saja yang memang Ukrida harus lakukan dan itu Ukrida perlu begitu ya
memastikan bahwa apa yang kami lakukan ini memang berdampak untuk yang lain. Iya, jadi kehadiran Ukrida di dunia pendidikan tentu tidak saja supaya misalnya Ukrida ini ya berhasil dalam artian makin besar gitu ya. Tetapi saya kira apa yang menjadi tugas Tridharma sebagai institusi pendidikan itu kalau formalnya itu kan pengabdian ya, pengabdian masyarakat. Tapi benar nggak Ukrida mau mengabdi atau sekedar misalnya memenuhi oke, udah ada pengabdian ini gitu. Tapi sebenarnya ini lebih besar kepada bagaimana memang Ukrida sebagai institusi yang memang harus berdampak, harus mengabdi bagi masyarakat. Jadi karena itu Tridharma perguruan tinggi, dharmanya sebagai institusi adalah bukan hanya membesarkan diri, tetapi ya memberi dampak. Dan yang memberi dampak ini bukan hanya dosen, ya, dosen misalnya yang mengajar, memberi materi seperti ini, tetapi kan perguruan tinggi itu termasuk mahasiswa. Maka melalui itu semua sivitas akademika Ukrida, khususnya mahasiswa yang jumlahnya banyak, itu bisa memberi dampak. Sehingga ya setiap kali misalnya ada mitra kita berterima kasih begitu ya Bu Pendeta, ya kita sangat bersyukur untuk itu bahwa apa yang memang kita harapkan sebagai institusi yang berdampak itu sudah terjadi, kira-kira begitu. Jadi melalui itulah harapannya ya Ukrida juga dikenal oleh masyarakat, oleh banyak komunitas masyarakat dan memberi dampak. Ya khususnya dalam konteks yang lebih besar ya Ukrida bisa ya berbakti bagi negeri ya, berbakti bagi berbagai persoalan yang masih banyak di negara kita gitu. Memberi dampak begitu ya, berbakti begitu. Dalam mengajar, melayani dan juga membangun. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika mereka katakanlah terjun begitu ya ke tengah-tengah masyarakat, hal-hal apa lagi yang kira-kira mereka merasa bahwa ketika mereka kuliah di perguruan tinggi itu sangat sangat meaningful. Ya, betul. Nah itu yang bukan cuma sekedar udah sama aja dapat nilai, dapat ijazah begitu. Betul. Nah persis Bu Pendeta, itulah yang kita impikan ya. Pengalaman mereka ikut Ukrida 3 di Ukrida, ya doa kita itu akan menjadi salah satu modal mereka untuk menghadapi tantangannya ya, termasuk ya tantangan dunia kerja, termasuk semua. Itulah modal mereka dan harapan. Dan kalau kita lihat ya dari banyak alumni kita, justru melalui pengalaman-pengalaman seperti ini membuat mereka misalnya di tempat kerja mereka tuh lebih tangguh. Kan kalau generasi sekarang juga dikenal cengeng ya Bu ya. Sorry nih. Ya tapi itu kan penilaian publik ya. Strawberry katanya. Strawberry ya, gampang sekali rapuh ya. Iya, jadi dengan pengalaman-pengalaman itu ya harapan kita mereka siap menghadapi segala ketidakpastian. Siap menghadapi masalah gitu ya. Generasi sekarang kalau banyak masalah bisa langsung stres begitu ya. Tentunya dengan proses yang pernah mereka alami di Ukrida, mereka siap, lebih siap ya. Ya, dan tentunya itu akan membuat mereka berhasil. Dan juga memang Bu Pendeta, dalam berbagai penelitian, keberhasilan itu nantinya kan tidak ditentukan oleh seberapa pintar saja orang. Ya, artinya knowledge-nya ya. Tetapi juga soft skills. Ya, soft skills itu sudah diteliti menjadi salah satu faktor utama keberhasilan yang akan membuat mereka itu bertumbuh ya, terus berproses menjadi lebih baik. Nah, Ukrida 3 ini harapan kita itu proses pembentukan soft skills yang memang real mereka hadapi, mereka dapatkan maknanya, dan nantinya di dunia kerja itu akan sangat berpengaruh. Mereka siap jadi pemimpin karena sudah mulai memimpin kelompoknya di Ukrida 3. Mereka siap mengidentifikasi apa persoalan, karena di Ukrida 3 juga mereka harus apa persoalan masyarakat yang harus mereka jawab. Begitu Bu. Baik. Namanya dalam proses belajar itu kan ada tahap-tahap begitu ya. Ada metode-metode yang katakanlah
dilakukan begitu, baik itu dosen lalu kemudian mahasiswa, supaya 3 hal ini bisa terjadi begitu. Nah, biasanya proses seperti apa atau metode seperti apa yang memang dikembangkan gitu ya oleh Ukrida dalam hal ini. Kita akan membincang itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang pendidikan karakter melalui Ukrida 3. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Saya pemandu acara, pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung bersama dengan narasumber kita Bapak Prasasti Parangin-Angin. Pak Pras, kita tiba di segmen yang ketiga. Di akhir segmen kedua saya bertanya tentang proses pembelajaran Ukrida 3 berkaitan dengan metode yang dikembangkan oleh pihak perguruan tinggi, oleh pihak kampus. Seperti apa saja itu proses pembelajarannya? Baik. Jadi kalau di kampus proses pembelajaran itu dimulai dari capaian pembelajaran atau luaran pembelajaran ya. Jadi pemerintah sudah buat capaian pembelajaran yang harapannya semua mahasiswa gitu lulus dari perguruan tinggi akan mencapai itu. Jadi memang kalau kita analisis dari capaian pembelajaran lulusan atau profil lulusan yang dibuat oleh pemerintah, itu juga sangat sejalan dengan apa yang kita lakukan saat ini ya Ukrida 3. Jadi misalnya kalau kita lihat dari aspek sikap. Jadi apa yang harus terbentuk, sikap apa yang harus terbentuk dari diri mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di dalam dokumen SN-Dikti, maka di situ juga tergambar bahwa misalnya mahasiswa bisa berperan terhadap berbagai persoalan bangsa. Mahasiswa bisa berkontribusi permasalahan bangsa. Mahasiswa memiliki kemandirian. Mahasiswa terbentuk tanggung jawab dan sebagainya. Jadi tahapan pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita terjemahkan capaian yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Itu tahapan yang pertama. Jadi ya secara akademik juga bisa kita pertanggungjawabkan ya. Dan sekarang juga dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka bahkan sudah sangat sejalan ya. Karena 3 yang kita mulai tahun 2016 tiga-tiganya itu ada di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan Dikti di tahun 2000 ya kalau nggak salah. Jadi tiga-tiganya sudah ada. Jadi tinggal menyatukan saja, mengintegrasikan ya. Jadi secara kurikulum itu bisa kita pertanggungjawabkan. Lalu yang kedua yang penting di dalam proses itu, dalam metode ini adalah kita mengajarkan mahasiswa kita design thinking namanya ya. Jadi pendekatan design thinking ini kita anggap sangat relevan dengan memecahkan need masyarakat ataupun
menemukan need masyarakat atau kebutuhannya. Jadi dalam design thinking ini sebenarnya Bu Pendeta banyak dipakai untuk produk inovasi ya, bagaimana lahirnya sebuah produk inovasi. Tetapi kita hubungkan dengan Ukrida 3 dalam konteks seperti ini. Tahapan pertama dalam design thinking itu adalah berempati terhadap persoalan. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat satu produk atau kita membuat satu program, tahap pertama yang ada dalam tools design thinking itu adalah apa yang benar-benar jadi kebutuhan. Karena harus kita akui Bu Pendeta, banyak pengabdian di perguruan tinggi nggak dibutuhkan masyarakat. Gitu. Jadi dalam artian menurut perguruan tinggi itu berguna, tapi waktu dilakukan di satu komunitas masyarakat ya belum tentu relevan. Belum tentu itu yang menjadi need-nya mereka. Jadi dalam Ukrida 3 ini kita mengajarkan itu dulu, design thinking. Jadi supaya mereka bisa berempati terhadap semua isu yang ada dalam komunitas itu ya. Jadi kalau kita bicara tadi soal kebutuhan, mungkin ada 10 kebutuhan. Tapi kebutuhan mana yang akan bisa kita isi atau yang menjadi akar kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, itulah yang mahasiswa kita bisa analisis terlebih dahulu. Lalu nanti setelah mereka menganalisis kebutuhan itu, maka di dalam design thinking itu nanti mereka punya ide. Oke, kita buat pendekatan ini, begitu ya. Kita buat cara ini, begitu kira. Jadi nanti akhirnya mereka menemukan ide, gagasan bagaimana pemecahan masalah di masyarakat tersebut. Itu tahap keduanya. Jadi setelah capaiannya sama dengan yang dituntut pemerintah, lalu yang kedua adalah kita ajarkan design thinking ini. Gitu. Jadi supaya mereka mengalami proses analisis itu dulu ya, analisis terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan tentunya nanti harapannya ide-ide inovatif juga muncul dari situ, Bu Pendeta. Ide-ide inovatif untuk kebutuhan masyarakat juga. Untuk masyarakat yang nantinya kita bisa masukkan apakah ke Ukrida mengajar, melayani atau membangun. Gitu ya. Jadi misalnya contoh Ukrida membangun nih. Kalau Ukrida membangun kan kita membangun rumah. Dananya yang besar. Jadi misalnya kalau dalam waktu dekat ini kita akan melakukan program ini, butuh dana sekitar 70 juta satu rumah dan terus semua prosesnya ya. Jadi kan mereka harus cari dana. Ya, kita sebagai pendamping juga akan bantu gitu, tapi mahasiswa akan cari dana. Nah, pertanyaannya ide kreatif apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan dananya? Jadi dari situlah mereka belajar juga inovasi-inovasi bagaimana agar dana ini terkumpul misalnya begitu ya. Jadi tahap ini harapan kita sama seperti nilai Ukrida dalam lead itu, mereka juga punya inovasi ya, jadi punya inovasi di dalam memecahkan kebutuhan masyarakat. Itu tahap yang kedua. Nah, lalu tahap ketiga jadinya kalau sudah proses itu kita sebagai dosen udah nggak ngoceh lagi di kelas saja kerjanya, gitu ya. Jadi nggak nerangkan dari jam 8 sampai 9.40, Bu Pendeta. Ya, karena kalau saya ilustrasi, pikiran saya gini Bu Pendeta, kalau kita hanya ngoceh kita capek, masih juga capek. Ya kan? Begitu. Menerangkan terus. Nah, lalu metode berikutnya ini jadi kita sebagai dosen fasilitator jadinya. Tapi tetap didampingi. Oh, tetap didampingi. Tidak ditinggalkan begitu saja. Enggak, tapi kita enggak ikutin terus ya Bu Pendeta. Karena kalau semua mahasiswa enggak sanggup saya ikutin kemana-mana. Tapi kita dampingi. Jadi kita sebagai fasilitator, mereka bisa update program, update. Misalnya mitra nih, gimana mitranya udah deal atau belum, gitu kan. Kita bisa dampingi, kita sebagai fasilitator. Jadi di kelas lebih banyak kita berdiskusi tadi, design thinking, masalahnya apa, kebutuhannya apa, kita banyak berdiskusi untuk itu, lalu akhirnya setelah fix programnya, kita dampingi juga agar prosesnya jadi. Karena banyak juga programnya bagus, nggak jalan. Kan di sini tidak saja soal butuh juga kalau saya kemampuan untuk menjalankan itu.
idenya bagus. Idenya bagus, Iya. keren begitu Iya, ya. tapi untuk kerjasama dengan mitra pun dia nggak sanggup misalnya kan, nggak akan jalan kan. Iya, Iya. iya. Jadi di sini kita dampingi agar bisa benar-benar sampai selesai. Karena nanti tugas akhirnya ya bukan ujian tertulis ya. Jadi mereka akan membuat Tugas akhirnya adalah ya laporan-laporan kegiatan dalam bentuk artikel. Jadi kalau Bu Pendeta searching program mahasiswa Ukrida di Google, itu mereka nanti harus menerbitkan di artikel media online ya. Iya. Jadi media online mereka tulis artikel singkat dari apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi lalu nanti diterbitkan diterbitkan di media online itu Di media. atau di majalah Ukrida Impact namanya. atau di majalah Ukrida Impact. Ya, jadi Ukrida Impact itu 2 bulanan ya, 2 bulanan. Jadi tulisan-tulisan mahasiswa bisa terbit di situ ya. Nah di situ kita akan dampingi terus, kita motivasi gitu ya. Adakah yang di tengah-tengah begitu ketika menjalani itu, lu bilang, aduh Pak Bu, ini saya hampir menyerah. Oh, ada Bu, Ada ya? ada. Jadi biasanya ada mitranya 3 kali membatalkan gitu. Kasihan juga kan. Karena mungkin kan kalau ya Bapak Ibu sendiri ya, atau kita ya, kadang kan bernegosiasi juga bisa gagal kan. Iya. Betul. Mitranya nggak mau lah, Betul. kayak mau direpotin. Nah, ada. Tapi kita punya cara terakhir. Cara terakhirnya adalah si mahasiswa yang tidak berhasil itu dia ikut program yang kita inisiasi gitu ya. Jadi kalau di unit saya pengembangan karakter, memang kita selain di kelas yang memang mereka mahasiswa yang inisiatif, kita juga sudah punya program. Jadi nanti mereka istilahnya sudah tersaji mitra yang sudah ada, jadwalnya sudah rutin, mereka tinggal ikut sebagai peserta penyelenggaranya begitu. Begitu. Ya. Karena kasihan kan kalau misalnya sampai akhir semester nggak jalan, Dia bisa. nanti ujiannya apa gitu kan. Ujiannya apa, dia tambah Iya, bingung deh nanti. Betul, kita siapkan ya jalan terakhir lah ya. Iya, Kalau sudah minggu ke-12, ke-13 belum jalan, biasanya kita arahkan ke program universitas. Baik, ini kita tiba sedikit-sedikit lagi di Iya. segmen ketiga ini. Apa relevansinya untuk kehidupan masyarakat, kehidupan publik? Ya, kalau bagi publik ya, misalnya satu contoh ya Bu Pendeta, kita sudah 2 tahun nih, kita kerjasama dengan Yayasan Sinar Kasih namanya. Ya. Yayasan Sinar Kasih di satu pemukiman di daerah Tajur Halang Bogor. Ya, jadi ini ada sekolah gratis bagi masyarakat Kampung Cina namanya Bu Pendeta. Kampung Cina di Tajur Halang itu ada Bapak Pendeta Denny namanya, Bapak Pendeta Denny ini membangun sekolah Sinar Kasih ini dan gratis bagi masyarakat, karena memang masyarakat di Kampung Cina ini tidak banyak yang menganggap pendidikan itu penting. Ya, nah sudah 2 tahun ini kita rutin ya, Sabtu Minggu kita utus mahasiswa kita, memang agak jauh ya, dari Ukrida itu 1,5 jam ya. Tetapi kalau kita lihat, karena setiap akhir semester kita ke sana, saya juga ke sana mendampingi dan banyak ngobrol dengan Pak Denny ini. Kehadiran mahasiswa kita, sebagai contoh misalnya di kampung ini nggak ada yang sarjana, jadi yang pengen kuliah pendidikan tinggi. Nah, maka kehadiran mahasiswa kita tidak saja hanya mengisi guru yang terbatas di sekolah, tapi juga memberi inspirasi, mungkin bisa kita katakan ya, contoh mungkin, atau memberi semangat bagi anak-anak itu gitu ya. Jadi kita tahu kalau di daerah-daerah yang ya kurang inspirasi seperti itu, kehadiran kita itu tidak saja hanya bisa mengajari mereka lalu mereka tahu, tapi lebih kepada itu bisa jadi Motivasi juga. Iya, motivasi Bu. Jadi saya kira itu sangat dibutuhkan ya, karena banyak daerah di nggak usah jauh-jauh, di sekitar itu tadi ya, sekitar Jabodetabek ini banyak yang nggak ada motivasi ya, meskipun akses untuk pendidikan itu sebenarnya ada gitu ya, tapi ada faktor budaya, ada faktor lingkungan dan sebagainya. Maka bagi masyarakat ini sangat kalau
kalau menurut saya sangat terberkati ya melalui kehadiran kita ya, dan dari pengalaman-pengalaman mitra kita juga mereka merasa terberkati melalui itu. Baiklah. Jadi relevan dan menjadi berkat begitu ya. Betul. Kita tiba di akhir segmen ketiga ini, Pak Pras. Bolehkah memberikan semacam ringkasan ya dari awal segmen sampai di segmen kita yang ketiga ini kepada para sahabat? Jadi para sahabat YKB ya, YKB ini saya kira apa yang mahasiswa Ukrida lakukan melalui Ukrida 3 ini jadi contoh juga mungkin ya. Jadi apakah mungkin di gereja juga sudah bisa mulai banyak program-program yang terjun ke masyarakat gitu ya. Jadi para remaja atau para pemuda bisa buat program itu, dan saya sangat yakin ya apa yang Tuhan Yesus perintahkan ya, ajarlah mereka melakukan itu, Bu Pendeta. Itu bagian dari situ. Jadi karena kita kan ibadah kita ataupun ladang kita kan bukan gedung ya, bukan satu gedung ya, tetapi ladang kita lah masyarakat itu. Jadi mari kita berdampak, mari kita jadi garam dan terang melalui kalau ada persoalan-persoalan yang kita bisa lihat di sekeliling kita dan kita bisa hadir di situ. Baik, Pak Pras. Saya mau membaca Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dimanapun para sahabat, terlebih lagi kawan muda maupun juga ibu bapak yang ada dalam lembaga pendidikan maupun juga lembaga agama dan sebagainya, ketika Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab tengah-tengah masyarakat, biarlah kiranya kita boleh menyambut panggilan Tuhan itu, sehingga ketika kita hadir kepada mereka, mereka juga boleh merasakan berjumpa dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak Prasasti Parangin-Angin untuk kesediaan datang ke studio dan berbagi bersama dengan kita. Para sahabat, kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.